selamat siang. Terima kasih. Saya sangat senang hari ini sebenarnya bisa datang ke acara Meta Marketing Summit 2025 dan juga bisa bareng dengan rekan-rekan inovator, builders dan juga leaders yang sudah hadir di siang hari ini. Gimana? Tadi udah dengerin banyak pemaparan dari teman-teman Meta dan juga dari klien-kliennya Meta. Apakah udah bosen atau masih bisa untuk mendengarkan presentasi lainnya? Siap, semoga nggak membosankan ya untuk presentasi di sore hari ini gitu. Oke, sebelumnya saya akan perkenalkan dulu, nama saya Dina Putri Ramadhani. Saat ini saya SVP Enterprise Business and Strategy di Jatis Mobile. Jatis Mobile is one of the leading messaging platform solutions provider, dan kita juga merupakan grup dari Indivara, di mana kita saat ini sudah banyak menghandle brand-brand ya, ratusan brand. Kita membantu mereka untuk terhubung lebih baik dengan pelanggannya menggunakan platform yang kita bangun, di mana platform kami ini tentunya tentunya cukup inovatif, kemudian juga scalable dan tentu kita jaga untuk security-nya gitu. Nah, selama lebih daripada 20 tahun kita berkarya, Jatis Mobile itu kita sudah banyak menghandle klien, bisa dilihat. Ini adalah portofolio klien kita. Mostly kita handling di FSI, kemudian juga ada consumer goods, ada retail juga, dan seperti e-commerce pun kita support brand-brand tersebut untuk menggunakan WhatsApp Business. Total korporasi yang kita handle saat ini kurang lebih ada 500 korporasi di berbagai industri, dan tentunya juga use case-nya beda-beda ya di industri FSI, retail maupun consumer goods gitu. Walaupun sebenarnya produk fitur yang dipakai di Meta tuh sama-sama aja gitu. Nah, dalam 20 tahun kita menjalani bisnis di messaging, bisnis messaging kita tuh luas ya, ada dimulai dari SMS bisnis, kemudian kita merambah ke email, dan pada tahun 2018 kita masuk ke WhatsApp bisnis gitu, WhatsApp bisnis platform, atau kita bekerja sama sama Meta. Nah, total message yang kita kirimkan dalam 1 tahun kurang lebih sekitar 1 miliar message gitu ya kepada pelanggan dari korporasi-korporasi di berbagai industri. Dan pada siang hari ini juga saya ingin berterima kasih kepada klien-klien yang mungkin juga ada siang hari ini hadir atas kontribusinya gitu ya, atas kerjasama dan kepercayaannya kepada Jatis Mobile selama ini, sehingga bisa membawa Jatis Mobile pada tahun ini ke posisi premier partner di Meta. Kita menjadi lokal partner premier pertama di Indonesia tahun ini. Semoga semoga kolaborasi kita bisa terus bagus dan kita bisa mensupport klien-klien kita lebih baik lagi. Boleh dong tepuk tangan dulu. Thank you. Oke, dari sisi security tadi kan aku bilang ya, kita menjamin security-nya juga cukup baik karena kami juga sudah tersertifikasi dengan ISO 9001 dan juga 27001. Oke, nah siang hari ini saya ingin share lebih banyak insight dan juga best practice terkait dengan utility dan juga autentifikasi gitu ya. Best practice ini kita banyak pelajari dengan klien-klien kita juga, mostly di perbankan dan juga di retail dan maupun di e-commerce gitu. Nah, semoga insight dan best practice yang kita sampaikan siang hari ini itu bisa menginspirasi rekan-rekan semua untuk strategi komunikasi ke depannya. Oke, let's start ya. Oke, kalau kita bicara terkait dengan utility message, selama ini mungkin utility yang sering kita dapatkan itu pastinya misalnya kayak yang tadi teman-teman BRI udah sampaikan ya, misalkan at least kita pakai button kayak gitu. Nah, padahal kita bisa juga memanfaatkan fitur-fitur Meta lainnya seperti WhatsApp Flow. Nah, itu atau WhatsApp Flow itu adalah salah satu fitur yang cukup powerful untuk kita pakai, terutama untuk bisa mendapatkan feedback dalam satu threads yang sama. Nah, ini kita juga punya inovasi di dalam sistem kita ya. Kita bangun auto reroute system, di mana ini bisa membantu handling problem seperti tadi di OTP sempat di-mention ya sama teman-teman Meta bahwa harus dipastikan bahwa customer tersebut punya WhatsApp. Nah, kalau customer tersebut tidak punya WhatsApp, maka impact-nya kan akan fail.
Dengan adanya auto reroute system ini, file tadi itu kita bisa langsung kirimkan ke another channel. Nah, channel yang kita pakai ini adalah SMS gitu. Nah, kemudian di dalam dashboard kami pun juga sudah tambahkan fitur namanya Campaign Flow Builder, di mana biasanya Campaign Flow Builder ini dipakai untuk use case marketing maupun notifikasi. Apa sih fungsinya dari Campaign Flow Builder? Campaign Flow Builder itu nanti dipakai untuk simplify proses bisnis, di mana yang tadinya misalnya kalau kita bikin campaign satu-satu gitu ya, kita campaign, tarik reportnya, kita analisa, terus upload lagi. Nah itu kan agak sedikit merepotkan. Nah dengan adanya Campaign Flow Builder, user bisa langsung bikin end-to-end journey tanpa perlu adanya upload dan tarik report menganalisa terlebih dahulu, seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada failover reroute. Jadi kalau failover reroute itu mirip seperti auto reroute system, namun ini lebih di ranahnya infrastructure. Jadi biasanya kita enable ini khusus untuk klien-klien yang pengen kayak apa ya, kayak almost zero downtime, kayak gitu. Oke, nanti kita akan bahas satu persatu. Sorry, saya akan mulai dari WhatsApp Flow dulu ya. Nah ini, contoh WhatsApp Flow yang kita bisa gunakan untuk notifikasi adalah misalnya bisa dipakai untuk survei, terus appointment booking, ataupun misalnya untuk confirm transactions gitu. Jadi intinya WhatsApp Flow itu secara apa ya, secara bahasa harfiah kita bisa bilang bahwa ini adalah e-form yang ada di dalam WhatsApp. Kalau biasanya ketika kita pengen minta feedback sama customer, itu kita misalnya minta data-data yang lain gitu ya, agak banyak, itu kita bisa lempar ke microsite. Nah tapi kan itu keluar WhatsApp. Nah kalau ini in thread, jadi nggak keluar dari conversationnya. Sorry. Nah, nah ini keuntungannya untuk bisnis. Satu, bisnis itu lebih mudah untuk dapetin feedback, dan bagi customer juga kita memberikan experience yang cukup advance dan juga ini ya enak lah dan mudah buat customer. Nah nanti gimana sih caranya dari brand untuk apply ini? Jadi di Jatis kita punya dua cara pengiriman. Kita ada melalui API dan ada juga melalui dashboard. Jangan apa ya, don't worry lah, untuk dashboard kita juga sudah dilengkapi dengan fitur drag and drop. Jadi teman-teman tinggal drag and drop aja untuk membuat WhatsApp Flow ini dengan mudah. Oke, ini aku masuk ke beberapa contoh use cases-nya. Jadi kalau untuk use case itu contohnya kita bisa pakai WhatsApp Flow notifikasi untuk collecting feedback from customers, atau kita bisa bilang ini survei. Nah contoh, let's say kita suka pada pergi ke klinik atau treatment gitu kan ya. Jadi contoh misalnya kita ke klinik, terus dari klinik itu pasti kita akan diminta untuk kasih lah feedbacknya gimana atas perawatan hari ini gitu ya. Nah kita bisa notify, push kepada customer yang datang, terus nanti ada klik button, sorry yang ini ya. Ada klik button yang feedback ini, terus nanti abis klik button feedbacknya akan keluar tampilan seperti ini. Nah tampilan ini kita bisa set gitu, bentuknya mau ada radio buttonnya atau enggak, atau bentuknya hanya mau kolom-kolom form aja, itu pun juga bisa. Use case kedua itu adalah biasa dipakai untuk scheduling appointment. Nah setiap industri pasti akan butuh untuk ini. Dari misalnya rumah sakit, kemudian kayak ini ya klinik dentis, ataupun misalnya kayak kalau di bank mungkin ada surveyor gitu yang untuk microloan gitu ya, UMKM itu kan harus divisit ya kalau kita pengen tahu bisnisnya legit atau enggak. Nah itu juga bisa pakai ini. Nah jadi sama secara flow, nanti dari bisnis itu tinggal push aja pakai template yang notifikasi. Kita bisa put pakai push button, di buttonnya itu kita udah engage dengan WhatsApp flow-nya. Nah ini contohnya ya, kalau untuk appointment kita bisa masukin mau pilih tanggalnya kapan, range waktunya gimana. Nah untuk experience ininya sebenarnya secara, kalau nanti ada demonya bisa teman-teman cobain juga ya. Itu kayak kita milih ini loh, kayak ngeset alarm gitu. Jadi bisa ada ke atas, ke bawah, jadi sangat advance. Jadi customer ketika pakai ini kesannya ada di aplikasinya teman-teman, padahal ini di dalam chatting WhatsApp. Nah yang ketiga itu kita pakai juga misalnya untuk use case di bank. Jadi untuk use case di bank. Ini use case-nya untuk reminder collection.
Almost hampir semua lah ya, hampir semua FSI kayak bank, multifinance, fintech itu pasti sering mengirimkan payment reminder. Cuman yang biasa sekarang dilakukan kan hanya merimain bahwa misalnya nasabah yang terhormat, jangka waktu tagihan Anda akan jatuh tempo pada tanggal sekian, besarnya sekian gitu ya, udah that's it gitu. Nah padahal kita bisa leverage lebih dari sana, kita bisa memintakan feedback kepada customer kita, kapan sih mereka mau bayar dibanding kita terus mereminder melalui WhatsApp, kemudian kita harus reminder lagi by call, ya lebih baik sekarang kita meminta feedback dari customer, kira-kira mereka mau bayar kapan. Jadi dari pihak FSI atau bank itu bisa bisa mengatur kira-kira kapan lagi saya harus mereminder customer tersebut gitu. Jadi nggak selalu harus kayak biasanya kan per 3 hari atau per H+7 gitu di remind lagi. Nah ini bisa kita kayak sesuaikan dengan tanggal komitmen dari customer. Harapannya dengan seperti ini bisa meningkatkan collection rate dari FSI tersebut ya. Nah ini juga ada use cases misalnya kayak di FSI, notifikasi itu sering banget dipakai untuk transactions notifications, jadi real time notifications. Nah biasanya akan ditawarkan juga tuh untuk dirubah transaksi menjadi cicilan. Kalau sekarang ketika kita klik itu biasanya akan masuk ke landing page which is microsite dari punyanya bank. Dengan adanya WhatsApp Flow, microsite yang tadi di luar WhatsApp kita tarik ke dalam WhatsApp menggunakan WhatsApp Flow. Nah di WhatsApp Flow ini kita bisa taruh tuh misalnya jangka waktu tenornya mau berapa. Dan ini kita bisa integrasiin juga ke sistemnya dari klien. Jadi apapun yang diinput di sini kita bisa lempar lagi ke sisinya klien. Oke. Ini kita mau liatin gimana sih caranya untuk bikin WhatsApp Flow di dalam dashboard kita namanya Coaster. Jadi banyak ya, bisa untuk custom form, ada yang udah pre-existing form, jadi udah template. Kalau udah template paling cuma tinggal rubah-rubah revisi sedikit aja. Kemudian bisa diintegrasiin juga sama chatbot, jadi bukan cuman kayak tadi single, enggak. Kita pengen ada chatbot interactions-nya itu juga bisa. Dan juga kalau kita pengen masukin ke endpoint yang dynamic interactions, jadi ada dynamic ada integrasi ke sistem klien, itu bisa tinggal masukin aja endpoint URL-nya. Nah ini semua bisa dihandle di dalam dashboard Coaster-nya Jatis Mobile. Oke, itu berhubungan dengan WhatsApp Flow. Yang selanjutnya adalah Campaign Flow Builder. Seperti yang tadi saya sempat bahas ya, Campaign Flow Builder ini adalah fitur yang Jatis kembangkan di dalam Coaster kami, di mana fungsinya adalah mensimplify campaign creations yang dilakukan oleh rekan-rekan businesses gitu. Nah, dari sini nanti semua message-nya tuh akan otomatis dikirimkan sesuai dengan flow yang sudah dibuat tanpa kita harus repot-repot tarik reportnya, analisa, bikin lagi campaign, tidak perlu. Nah saya liatin aja ya, ini contohnya kayak gini. Jadi kita tinggal bikin flow kayak gini di dalam coasternya, kita misalnya kita bikin nih message pertamanya seperti apa. Nah di sini ada dua logical parameter. Yang pertama adalah parameter waktu. Jadi kita tentukan kalau ternyata message ini belum di feedback sama customer kita within misalnya 1 jam, then kita akan define next message-nya apa gitu. Nah atau yang kedua, kalau customernya reply, second message-nya apa? Itu kita bisa define semua di sini. That's why Campaign Flow Builder ini not only bisa kita pakai untuk utility, tapi juga marketing. Gitu. Nah pertanyaannya, kalau ternyata customer kita ada yang balas pakai free text, bisa apa enggak? Bisa, nanti kita bisa put jawaban fallback-nya apa. Jadi kita arahin lagi mereka untuk jawab sesuai button-button yang udah kita taruh ya di dalam flow ini. Nah setelah kita campaign, pengen lihat reportnya, tinggal tarik aja di inside dashboardnya. Cukup lengkap, kita bisa lihat berapa sentnya, deliverednya berapa, failednya berapa. Yang ngeklik linknya ada nggak? Ada, bisa dilihat semua di sini ya. Oke. Yang ketiga itu adalah terkait dengan auto reroute. Jadi kayak tadi ya, misalnya ada yang failed, kemudian kita mau kirimkan lagi kan biasanya harus tarik report, terus kita kirimin ulang. Kalau ini bisa automate, jadi ketika misalnya kita kirim lewat WhatsApp, kita nggak tahu tuh ternyata customernya nggak pakai WhatsApp. Nah, dapet kan status failed dari Meta, itu langsung kita auto reroute ke SMS. Dan ini kita set by template. Jadi nggak berarti kayak jangan takut kalau sama Jati semua message-nya nanti di reroute ke SMS. Enggak, ini kita bisa pilih template mana yang mau diiniin.
Oke, ini caranya ya untuk set. Nah, ini yang terakhir itu adalah yang message failover. Ini sama kayak auto reroute, hanya bedanya dia akan reroute karena masalah technical issue. Jadi kalau misalnya WhatsApp-nya Jatis down, itu kita akan langsung reroute seluruhnya kepada SMS. Namun ini pastinya depend on kliennya mau atau enggak. Oke, nanti teman-teman kalau butuh informasi lebih lanjut bisa tanya saya atau juga bisa di-scan QR-nya. Nanti ada WhatsApp Jatis Mobile bisa di-download juga untuk informasi-informasinya dan juga nanti ada tim sales kita yang akan bantuin. Terima kasih semuanya atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Selamat siang.